إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsirah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya setinggi-tingginya, karena dialah Allah yang memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitungnya tidak akan mampu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus menunaikan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mendengarkan perintah-perintahnya dan mengamalkannya, dengan menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan juga syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menambah keyakinan kita pada semua apa yang Allah beritakan dalam ayat-ayatnya, dengan menyatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula termasuk syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ittiba', mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengerjakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan juga berupaya untuk meneladani akhlak beliau, perangai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kembali syukur. Bahkan dasar dari prinsip syukur adalah ittiba kepada Rasulullah SAW dalam rangka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian kaum muslimin, nasallallahu salamah wal afiyah, sebagian mereka, mudah-mudahan sebagian mereka yang kecil dan sedikit, mereka selalu merasa lebih pintar dari Quran dan Sunnah, selalu merasa lebih hebat dan merasa ide-idenya lebih cemerlang, sehingga selalu berkata bahwa sunnah ini tidak relevan di zaman kita.
atau kalimat bahwa sunnah ini tidak masuk akal, atau sunnah ini sungguh akan menjadikan kita jumud, atau mereka bahkan ada yang berkata dengan kalimat kami mendapatkan dari Allah langsung, tidak perlu melalui sunnah, seperti kata kaum sufi yang tirakat di gua-gua atau di kuburan-kuburan, kemudian berkata aku mendapatkan wangsit, aku mendapatkan bisikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, tidak perlu sunnah katanya, karena kami sudah mendapatkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalian wahai ahlus sunnah, mendapatkan ilmu an mayyit dari orang yang sudah mati, dari yang mati. Sedangkan kami mendapatkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haddatsani nafsi an rabbi, menyampaikan kepadaku jiwaku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hendaklah bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh mereka yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah yang akan jaya, merekalah yang akan menang, merekalah yang akan berbahagia fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kelompok yang kecil dari tokoh-tokoh siasi, tokoh-tokoh politikus, yang mereka berkata sungguh segenggam kekuasaan lebih penting daripada segudang ilmu, dan akan kalah segudang ilmu dengan segenggam kekuasaan. Wallahi hadza dalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Kalau saja kekuasaan lebih penting, niscaya Rasulullah SAW akan menerima tawaran Quraisy ketika menawarkan 4 tawaran. Apakah engkau ingin menjadi pemimpin? Kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Apakah engkau ingin menjadi orang yang terkaya? Kami akan kumpulkan kekayaan seluruhnya untuk kamu. Atau kamu menginginkan wanita yang paling cantik? Atau mereka tawarkan sekian tawaran. Di antara tawarannya adalah kekuasaan. Tetapi Nabi tidak menyatakan ya, bahkan menyatakan sungguh demi Allah, kalaupun kalian letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ma atruka hadad din, aku tidak akan meninggalkan agama ini dan tidak akan meninggalkan la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syubhat yang kuno, syubhat yang sungguh sudah dipakai sejak lama oleh sekian kelompok khawarij, yang akhirnya mereka menumpahkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memberontak pada penguasa muslim, menghalalkan darah mereka, tetapi sampai hari ini mereka tidak pernah mendapatkan kekuasaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahi demi Allah, tallahi wa billah, tidak akan selamat kaum muslimin, tidak akan selamat seluruh manusia kecuali dengan ilmu din, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini akidah kaum muslimin, ini keyakinan kaum muslimin. Tidak ada yang ragu terhadapnya illa dhal. Tidak ada yang ragu illa dhal. Apalagi meyakini kebenaran kalimat tersebut, bahwa segenggam kekuasaan akan mengalahkan segudang ilmu. Wallahi jahlun baqih, kebodohan yang mengakar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal mereka, orang-orang berakalnya, berkata dalam pepatah mereka, tidak didapatkan dunia kecuali dengan ilmu, tidak didapatkan akhirat kecuali dengan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tidak didapat kekuasaan kecuali dengan ilmu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengatakan bahwa ini ilmu strategi. Bagaimana caranya supaya bisa menang, itu urusan mereka. Kami tidak tahu menang urusan kalian, karena cara kalian sudah bukan cara sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Adapun kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah hanya melihat apakah dia penguasa muslim, maka kalau ya, sah dia menjadi penguasa. Kemudian kita berupaya mentaatinya semampu kita pada perkara-perkara yang mubah,
pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun para perkara yang maksiat dan dosa, kita menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Khaliq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah menjanjikan bagi siapa-siapa yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka mapan di muka bumi. Allah akan jadikan mereka kokoh di muka bumi, menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Ini janji Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masyarakat yang jahil akan mengambil pemimpin orang yang jahil. Masyarakat fusaq akan mengangkat pemimpinnya orang fasik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu fitrah. Itu sudah sunnatullah. Kalau masyarakat fusaq kemudian yang memimpin adalah seorang yang saleh, mukmin, taqi, wallahi enggak akan sampai sehari dia akan diturunkan. Akan didemo besar-besaran oleh masyarakatnya. Apa maknanya? Maknanya kalau masyarakatnya mukminin, ahlu sunnah wal jamaah, sadiqin, insyaallah yang akan berdiri sebagai penguasa adalah seorang yang baik, mukmin saleh. Berarti dari masyarakat, na'am, dengan tarbiyah, dengan dakwah, dengan nasihat, dengan menyebarkan ilmu, dengan pengajian-pengajian, dengan mengajarkan tafsir, dengan mengajarkan sunnah. Apakah 3 tahun, 4 tahun belajar di pondok pesantren kemudian dia kalah hanya dengan satu syubhat mereka para politikus? Segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segudang ilmu, atau segudang ilmu akan kalah dengan segenggam kekuasaan? Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah jelas. Kalau saja Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hadir di sini menjadi penguasa, apakah bisa jadi baik masyarakat Indonesia? Yang saya yakini dan saya duga kuat akan terjadi demo besar-besaran di seluruh Nusantara. Ikhwan fillah azakumullah. Mengapa demikian? Karena masyarakatnya bukan masyarakat yang berilmu, bukan masyarakat yang mengerti ayat dan hadis, bukan mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, bukan masyarakat yang kenal Allah dan akhirat dan hari akhir. Maksud saya sebagian besar mereka. Ada mereka-mereka yang ahlu sunnah, tidak banyak, sedikit. Maka kalau berpikir tentang masalah jumlah, maka mesti akan kalah. Kalau berbicara tentang suara, tidak ada apa-apanya. Ikhwan fillah azakumullah, sebarkan ilmu. Kembali pada apa yang Allah janjikan. Allah janji untuk orang beriman dan beramal saleh. Maka hendaklah kita menegakkan dakwah yang Rasulullah SAW memulai dengannya. Ditanya dalam riwayat Bukhari, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW atau kerasulan beliau dipertanyakan oleh Raja Heraklius. Waktu itu ada utusan dagang dari Quraisy, padahal mereka orang-orang kafir. Ditanya, yang mengaku nabi di tengah kalian apa dakwahnya, mengajak pada apa? Dijawab oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika waktu itu belum masuk Islam, mengatakan dengan kalimat, beliau hanya berkata qulu la ilaha illallah tuflihu. Artinya beliau hanya mengajak pada tauhid, berimanlah pada Allah, jangan syirik. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Ini dakwah beliau. Bukan dakwah mencari kekuasaan atau merebut kekuasaan atau bagaimana supaya jadi penguasa. Tetapi bagaimana masyarakat mengenali la ilaha illallah. Dan Nabi mengutus, itu juga fi sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Diberi pesan oleh Rasulullah SAW, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahla kitab, falyaj'al awwala ma tad'uuhum ilaihi la ilaha illallah, hendaklah jadikan yang pertama kamu ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Dalam riwayat ila an yashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Diajak untuk memahami la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Awal pertama dakwah ini dengan ilmu. Dan dikatakan al-ilmu qabla kulli syai. Ilmu sebelum segala sesuatu. Sebelum kamu berbicara, berilmulah. Sebelum kamu meyakini sesuatu, dalamilah ilmunya. Sebelum kamu bergerak, berjalan, berdakwah, pelajarilah ilmunya. Maka ikhwani fillah, a'azakumullah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu, khususnya ilmu tauhid wa usul sunnah, prinsip-prinsip agama adalah asas, dasar untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Asas lin nasri, merupakan pokok yang utama untuk mendapatkan kemenangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya setelah menyatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah janjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin Indonesia. Akan dijadikan pemimpin dunia. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana sudah Allah jadikan mereka kokoh di muka bumi orang-orang sebelum mereka. Di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, 2/3 dunia dikuasai kaum muslimin. Apakah awal mereka berdakwah mencari kekuasaan? Tidak. Awal dakwah mereka bersama Rasulullah SAW adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Tetapi Romawi dan Persia tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. 2 negara adidaya besar ketika itu, Romawi dan Persia, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin yang mereka menjulukinya Badu, orang-orang Arab gunung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah katakan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan niscaya Allah akan kokohkan, Allah akan tegakkan agama yang mereka ridhoi. Ini jangan terpisah dengan yang pertama. Allah jadikan mereka mapan memimpin di muka bumi dan tegak agama. Tetapi kalau kemudian termakan dengan syubhat para politikus, kemudian berupaya supaya menjadi penguasa, langkah pertama harus menanggalkan sunnah-sunnah zahirah, supaya tidak kelihatan kalau kamu ahlus sunnah, tidak akan menang. Langkah kedua, kamu harus kalahkan beberapa prinsip-prinsip sunnah, harus duduk dengan ahlul dalal, harus bercengkrama dan berbasa-basi dengan ahlul ahwa. Langkah ketiga, kamu harus menuruti kemauan mereka bahwa kita harus menghormati hak asasi manusia. Bebaskan mereka, biarkan mereka. Langkah berikutnya, mereka akan berkata, engkau jangan sektarian, jangan terlalu agamis. Artinya jangan terlalu pegang agama. Maka beberapa partai-partai yang tadinya dasarnya Islam berubah. Dasarnya menjadi kemanusiaan. Mengapa demikian? Karena kalau agama mereka merasa tidak akan menang. Karena barakallahu fikum sekali lagi, orang-orang yang baik yang berpegang dengan agama tidak banyak. Sedangkan mereka butuh suara banyak. Maka mereka katakan kami bersama seluruh jenis manusia. Kami merangkul semua golongan. Kami setuju dengan apapun. Maka mulai langkah kelima, dia datang ke pura, ikut menyembah berhala bersama
kaum musyrikin. Duduk di gereja bersama Nasrani untuk menyatakan puji Tuhan kepada anak Tuhan katanya. Duduk di tempat-tempat ibadah orang kafir, semuanya dalam rangka ingin menjadi penguasa. Sampai ketika dia benar-benar jadi penguasa, dia sudah tidak punya agama. Na'udzubillah min dzalik. Sudah tidak mementingkan agama, apalagi mementingkan sunnah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan untuk sama-sama bertakwa pada Allah dan kembali pada prinsip Islam yang sebenar-benarnya, yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mentaati perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya, dan meneladani Rasulullah SAW dalam dakwahnya, dalam langkah-langkahnya, dalam akhlaknya, dalam perjuangannya, mengikuti sunnah beliau. Jangan mengikuti keinginan manusia. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taati kebanyakan manusia, engkau akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini cukup untuk menjadikan prinsip kita bahwa kita tidak menuruti kemauan kebanyakan manusia, tetapi kita menuruti kemauan Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nasallahu ta'ala al-hidayah wa rahmah, wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Allahumma aslih wulata umurina, اللهم اهديهم، اللهم ثبتهم على الإسلام. آمين. وصلى محمد وعلى آله وسلم. سبحانك الله